Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, pada saat ini saya sedang berada di sekitar Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW di dalam sejarah Islam. Pada tahun 622 Masehi ataupun pada tahun 1 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Nah, sebelum Rasulullah SAW sampai ke pusat kota Madinah, Rasulullah SAW singgah di sebuah kampung yang bernama Kampung Quba. Dan nama Kampung Quba ini berasal dari sebuah nama sumur, yaitu Sumur Quba. Nah, pada saat Rasulullah SAW singgah di Kampung Quba, kemudian mendirikan masjid, maka masjid tersebut juga disebut Masjid Quba. Masjid Quba ini didirikan di atas sebidang tanah kurang lebih 1.200 meter persegi milik keluarga Kalthum bin Hadam dari kabilah Amru bin Auf. Dan tentunya Masjid Quba ini sudah beberapa kali melakukan renovasi. Renovasi yang pertama Masjid Quba ini adalah di zamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala. Kemudian renovasi yang terakhir dilakukan pada masa kerajaan Malik Fahad bin Abdul Aziz pada tahun 1986 Masehi dan menghabiskan biaya kurang lebih 90 juta rial Saudi. Dan pada saat ini Masjid Quba ini memiliki daya tampung jemaah kurang lebih 20.000 jemaah. Setelah 8 tahun Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba ini, tepatnya pada tahun 630 Masehi. Ternyata orang-orang munafik, musuh-musuh Islam juga mendirikan sebuah masjid di samping Masjid Quba, yaitu Masjid Dirar. Dan mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk sholat di dalam Masjid Dirar ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulnya untuk sholat di masjid tersebut, karena masjid tersebut tidak didirikan atas dasar ketakwaan, akan tetapi didirikan untuk memecah belah kaum muslimin. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, la takum fihi abada. Wahai Muhammad, janganlah engkau mendirikan sholat di dalam Masjid Dirar tersebut selama-lamanya. Karena apa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Karena masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan dari hari pertama pembangunannya, ahaqqu an takuma fi, lebih berhak untuk kamu mendirikan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut banyak orang-orang yang suka mensucikan diri dari maksiat, dari dosa, bertobat dari segala kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang suci dan suka bersuci. Dan hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Masjid Quba juga merupakan salah satu masjid yang memiliki keutamaan di dunia. Jadi di dunia ini ada 4 masjid yang memiliki keutamaan. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram, di mana sholat di dalam Masjidil Haram ini Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan sholat di Masjid Nabawi ini adalah 1.000 kali lipat. Dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa, di mana Masjid Aqsa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan sholat di dalamnya 500 kali sholat. Dan yang keempat adalah Masjid Quba, di mana barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, maka dia akan mendapatkan pahala umroh, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ajru umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kalau jemaah umroh mungkin bersuci di hotelnya, berwudu, kemudian mereka mendatangi Masjidil Quba dan sholat apa saja, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, kana lahu ajru umroh, maka dia akan mendapatkan pahala umroh.
Dan juga hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mendatangi Masjid Quba ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Masjidil Quba kulla sabtin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi Masjid Quba dan bahkan suka mendatangi Masjid Quba ini setiap hari Sabtu. Masyian waraqiban. Rasul mendatangi Masjid Quba ini, kadang-kadang dia mengendarai kendaraan, kalau ada unta dia naik unta, tapi kalau tidak ada unta, tidak ada kendaraan, masyian, Rasul pun berjalan kaki. Bayangkan, untuk mendatangi Masjid Quba, Rasul berjalan kaki dari Masjid Nabawi, dari rumahnya di situ, kurang lebih 4 km. Rasul berjalan kaki untuk melaksanakan sholat. Fasalla fihi rakatain. Kemudian Rasulullah SAW sholat di Masjid Quba ini 2 rakaat. Jadi hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu keutamaan Masjid Quba selain mendapatkan pahala umroh kalau sholat di dalam Masjid Quba, maka kita juga adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.